Terima kasih masih bersama kami di Indonesia Malam. Dalam kesempatan ini pemirsa saya mempunyai waktu yang spesial karena saya kehadiran narasumber yaitu jelang akhir tahun ini pemerintah masih akan memberikan bantuan langsung tunai melalui berbagai program yang ada. Salah satunya adalah BLT berupa bantuan Presiden Banpres untuk UMKM sebagai tambahan modal. Bantuan ini diberikan sebesar 2,4 juta rupiah untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat. Kini akan langsung saja kita berbincang dengan narasumber yang kita sudah sampaikan di awal tadi yaitu Bapak Hanung Harimah Rahmat, Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM. Selamat malam, Pak Hanung. Selamat malam Sehat, pemirsa, Pak? sehat Alhamdulillah. Terima alhamdulillah. kasih sudah menyempatkan hadir Terima di kasih Indonesia Bicara. diundang pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak, Bapak. Berbicara soal bantuan Presiden ini, Pak Hanung, apa sih, Pak, manfaatnya untuk usaha mikro? Jadi bantuan Presiden ini ditujukan untuk memberikan tambahan modal untuk kegiatan usaha mikro. Dari hasil survei yang dilakukan oleh TNP 2K itu menunjukkan bahwa 85% itu digunakan untuk kegiatan untuk menambah modal usaha, membiayai tenaga kerja dan juga untuk uh, uh, membeli peralatan produksi. Operasional begitu ya, Pak? Operasional. Nah, selain itu kami juga mendorong bahwa bantuan ini kita harapkan bisa membantu inklusi keuangan. Jadi kita harapkan UMKM yang belum mengenal perbankan itu bisa mengenal perbankan. Jadi mereka bisa terakses oleh perbankan gitu ya. Baik, kalau dikatakan ini akan diberikan bantuan ke usaha mikro, siapa saja sih Pak yang bisa mendapatkan bantuan Presiden ini? Jadi bantuan ini semua usaha mikro berhak sepanjang mereka tidak sedang mengakses KUR atau tidak sedang memiliki pinjaman modal kerja investasi lainnya dari perbankan gitu ya. Kalau dari lembaga keuangan tidak apa-apa, tapi dari perbankan ini yang kita tekankan. Gitu. Baik. Ya. Baik, kalau begitu persyaratannya apa saja Pak untuk bisa menerima bantuan ini? Jadi yang pertama dia adalah warga negara Indonesia tentunya gitu ya. Itu wajib ya Pak ya. Ya. Nah, terus kemudian dia punya nomor induk kepegawaian, gitu. Kemudian dia memiliki kegiatan usaha mikro. Dan dia tidak sedang memiliki pinjaman KUR atau pinjaman modal kerja lainnya dari perbankan, gitu ya. Terus kemudian yang bersangkutan bukan anggota ASN, anggota TNI Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD. Nah, kurang lebih itu. Itu syarat-syaratnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit ya Pak ya? Tidak sulit. Kalau misalnya persyaratannya warga Indonesia, tentunya masyarakat Indonesia mudah sekali. Tinggal menunjukkan kartu KTP saja sudah bisa menerima bantuan dan juga ditambahkan ketentuan-ketentuan lainnya begitu ya Pak ya. Oke, lalu seperti apa atau bagaimana cara mengaksesnya? Mendaftar kemana? Atau seperti apa begitu Pak? Jadi dalam kondisi COVID di mana kita ada pembatasan fisik ya. Jadi ini kita harapkan bahwa UMKM tadi tidak mendaftar tetapi justru didata oleh lembaga-lembaga pengusul. Bola ya, Pak, ya? Lembaga-lembaga pengusul inilah nanti yang kita harapkan bisa mendata. Nah, lembaga-lembaga tadi adalah lembaga-lembaga yang kita anggap kredibel. Ya, antara lain yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Kemudian koperasi. Ya, ini bisa mengusulkan anggotanya gitu yang memiliki kegiatan usaha skalanya mikro. Kemudian kementerian atau lembaga tentunya mereka bisa mengusulkan binaannya gitu ya. Kemudian perbankan dan perusahaan pembiayaan terdaftar di OJK. Yang terakhir adalah lembaga penyalur program kredit pemerintah baik BUMN maupun BLU. Jadi seperti PNM gitu ya dengan program Mekar itu bisa mengajukan untuk mengajukan anggotanya atau nasabahnya tadi untuk mendapat masuk dalam program ini. Baik, prosesnya mudah ya Pak ya, tidak terlalu susah ya? Mudah gitu ya. Jadi tadi datanya persyaratannya juga tadi selain yang tadi sudah saya sampaikan, mereka diminta nanti harus melengkapi misalnya mencantumkan NIK-nya gitu ya. NIK kemudian ada nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, kemudian bidang usaha apa yang mereka usahakan, kemudian nomor telepon. Agar bisa dihubungi dengan mudah.
kurang lebih itu Dan yang dijamin mereka prosesnya bilang. cepat, tidak lama ya Pak ya? Prosesnya cepat kita proses Mhm. ya. Oke oke. Bantuan Presiden ini utamanya juga membantu di tengah kesulitan, pengusaha mikro di tengah pandemi ini juga ya Pak ya? Iya iya. Mhm. Jadi kalau hasil dari, survei yang kita lakukan Iya. bahwa memang usaha ini, bantuan ini sangat, ditunggu-tunggu dan sangat bermanfaat bagi mereka. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa dari data survei yang kita lakukan, 85% itu untuk tadi, untuk membeli peralatan baru Mhm. gitu ya. Terus kemudian, untuk membeli bahan baku, Mhm. ketiga membiayai tenaga kerja Mhm. gitu. Itu kurang Baik. lebih itu pemanfaatnya itu sekitar 85% Mhm. dari dana yang kita salurkan itu dimanfaatkan untuk itu. 2,4 juta Pak ya jumlahnya kurang lebih ya? 2,4 juta. Dan Tidak ada pungutan. Jadi tidak boleh ada pungutan tidak ada sepeser pajak pun. mungkin dipotong gitu, Tidak ada tidak ada ya? pajak, dari bank juga tidak boleh memungut, Mhm. dari lembaga pengusul juga tidak boleh memungut sepeser pun, Baik, gitu ya. ini tuh sudah dilakukan sejak Agustus kemarin ya Pak ya? Betul, ya. Berapa jumlah yang, didistribusikan atau berapa UMKM yang dapat? Sekarang sudah kita salurkan Mhm. untuk 11,03 juta lebih usaha mikro gitu ya. Dengan nilai sekitar 26,5 triliun Nah ini rupiah. merupakan suntikan yang Iya, bermanfaat jadi luar ini biasa ya cukup Pak ya? besar dana yang disalurkan oleh pemerintah dan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah Betul. dan keinginan pemerintah, presiden khususnya dengan sungguh-sungguh ingin membantu usaha mikro dan Apalagi di kecil tengah tadi. pandemi Tengah COVID seperti ya. ini ya Pak ya. Ya. Ada responkah atau testimoni begitu dari UMKM yang menerima bantuan ini? Boleh di-share Pak, diceritakan kepada pemirsa Indonesia Iya, Malam. jadi beberapa Hmm, testimoni mereka ini, mereka ada yang pertama kali ini oke. memiliki tabungan. Jadi banyak Hmm, UMKM tadi ini yang baru kita pertama membuka rekening gitu membuka ya? rekening gitu ya bagi Hmm, mereka. Jadi ini memang program sekaligus program inklusi, membantu program inklusi keuangan. Itu ada yang pertama kali. Terus kemudian ini banyak yang mereka dengan bantuan ini mereka bisa eh, move on dari usaha yang lama. Jadi oke, jadi misalnya ada contoh, inovasi baru dari iya, usaha lama yang mungkin tidak jadi terlalu laku baru. begitu ya Pak Iya, ya di jadi masa pandemi ini? contohnya Hmm, ada beberapa ibu-ibu pedagang makanan di sekitar sekolah ya. yang terpaksa dia berhenti kegiatan usahanya gitu, Mhm. karena Sekolah sekolah tutup ya? tutup gitu ya. Nah, mereka akhirnya melakukan kegiatan usaha dengan cara yang lain. Misalnya mereka beli sepeda, dia menjajakan Oke, jadi tidak, sekarang dia menjajakan dagangannya yang tadi. lain. Mhm. Kemudian ada yang berganti produk gitu ya, dengan dana yang kita berikan ini diberikan peralatan-peralatan untuk misalnya membuat Masker, masker ya dan ya ya. sebagainya gitu. Jadi masyarakat lebih, kreatif, Ya, inovatif gitu ya jadi Pak, tentunya tidak tidak usah, berpikir modal dari mana karena dibantu oleh dibantu pemerintah. ya. Dan mereka tidak Mhm. perlu mengembalikan. Jadi karena dalam Oh kondisi seperti itu. COVID ini hibah itu sangat dibutuhkan Ya karena ya ya. masih ada uncertainty kan gitu ya. Kalau mereka pinjam, mereka khawatir ini nanti akan jadi beban kalau usahanya Betul. tidak berhasil gitu. Jadi dengan harapan bahwa mereka lebih berani mencoba kegiatan usaha baru dan mereka terbantu, nah ini mereka akan bisa lebih survive menghadapi masa yang sulit ini gitu ya. Baik itu Dan saya yakin bahwa iya Pak. UMKM kita ini cukup tangguh, Mhm. sangat Karena orang adaptif Indonesia dengan struggle-struggle ya Pak struggle ya. ya. Baik baik, itu seluruh, UMKM di seluruh Indonesia merata ya Pak ya Iya, pemberiannya? iya. Hmm. Kita memang bahkan kita sekarang ini Mhm. kita ingin dorong mengapa di akhir-akhir kemarin ini penyaluran itu agak agak kita rem gitu ya, Ya karena ya. kita menunggu sebenarnya dari daerah-daerah tertentu nih yang di luar Jawa ini agar Hmm. masukannya mereka masuk dulu karena mereka kita prioritaskan gitu Oke. ya. Oh berarti ada prioritas di luar Jawa ya Pak ya? Iya, kita Hmm. ingin lebih lebih merata gitu ya. Gitu, kita ingin berikan kesempatan yang banyak Ada karena kendala tidak sih Pak untuk mendistribusikan bantuan presiden ini ke luar Jawa karena kan lokasi yang jauh ya Pak ya? iya, memang Hmm. ada kendala, Hmm. tetapi itu kan harus kita selesaikan ya. Kita harus bantu dengan tadi kita memprioritaskan itu, tentu effort kita lebih banyak ke sana, termasuk logistiknya kita ini.
Ya. Baik, baik. Kalau tadi Bapak, Pak Hanung bercerita ada sampai UMKM yang belum pernah membuka Iya, Mbak. rekening begitu ya Pak ya, Iya, akhirnya, karena bantuan ini akhirnya mengetahui ada iya, manfaat baru atau ilmu baru nih, bisa membuka iya. rekening, mempermudah, untuk berusaha begitu. Bank mana sih Pak yang dipercaya untuk menyalurkan ini Pak? Jadi ada 3 Mhm, bank yang menyalurkan. Yang pertama adalah, BRI, kemudian ada BNI dan mhm, BNI Syariah, gitu ya. oke. Jadi untuk koperasi-koperasi yang, apa namanya, syariah, ya untuk anggota-anggotanya kita salurkan bantuan ini melalui, eee, Bank BNI Syariah juga. Oke, Hmm, kalau sosialisasinya kepada UMKM yang, mhm. mendapatkan, dana ini, kadang kan, UMKM ini suka tidak tahu arah untuk menggunakan dana ini seperti apa, begitu ada tidak sih, Pak? Ke Ada, jadi Mhm, kita meminta lembaga pengusul, oke, pengusul tadi untuk turut mengawal gitu ya? membina dan Mmm, mengarahkan gitu ya. Jadi bahkan yang sekarang ini arahan dari Pak Menteri untuk, penerima KUR ini, mhm, penerima bantuan bantuan presiden ini, presiden ini diarahkan kalau memang butuh modal yang lebih besar lagi, mhm, mereka diharapkan bisa mengakses namanya program baru itu oke, KUR Super Mikro. apa itu, Pak? Bunganya 0%, Mhm, eee, besarannya maksimum 10 juta rupiah 10 juta gitu. Itu bunga nol tanpa persen. agunan, bunganya 0% sampai Desember ini gitu ya. Syaratnya sesuai dengan yang disebutkan tadi? Iya, syaratnya Mmm, mudah, heeh, jadi tidak perlu agunan yang pasti. Tapi tentunya ada rencana bisnisnya ya, ada mhm, rencana mhm, mhm. mau digunakan untuk apa itu perlu mungkin. Tetapi tidak perlu lagi ada agunan gitu. Baik, baik, itu Nah, sudah itu banyak jadi program. diarahkan ke Mhm. sana untuk yang penerima bantuan ini, Baik, demikian. baik. Luar biasa sekali Pak ya, banyak sekali program yang, dibuat oleh Presiden dan juga Kementerian Koperasi untuk bisa membantu masyarakat di tengah pandemi ini. Kita masih punya satu segmen lagi untuk ngobrol dan berbincang bersama Pak Hanung. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Malam.